Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, selamat datang di channel vlog Yunisa Fitri. Bagi yang teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya, like, comment, share, dan subscribe sebelum lanjut video ini. Baiklah, pada video kali ini saya ingin men-share tentang materi tentang hijrah ya, yang sudah saya coba untuk merangkum dan memahami sedikit di catatan pribadi saya. Jadi di sini saya belajar untuk merangkum sedikit tentang hijrah. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, di video kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, saya awali dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Oke teman-teman semuanya, pada hari ini saya ingin vlog tentang men-share sebuah video di mana ada rangkuman yang saya ambil tentang yang berjudul hijrah. Jadi pada video kali ini saya ingin men-share tentang informasi hijrah. Apa itu hijrah? Secara pemahaman saya dari penyampaian yang saya dengar dan saya baca. Baiklah, jadi pada video kali ini yang kita bahas adalah tentang hijrah dan temanya adalah hijrah. Nah, oke. Jadi hijrah intinya kita ingin memperoleh tentang kesehatan lahir, kesehatan batin. Maka sehat lahir dan batin itu dapat kita raih dengan hijrah. Nah, hidayah itu kita jemput dengan cara hijrah. Jadi hijrah ini adalah salah satu jalan untuk menjemput hidayah. Nah, kemudian hijrah ini berasal dari kata hajara. Asal kata hijrah dari bahasa Arab itu hajara. Nah, maknanya adalah berpindah. Jadi sepanjang kita hidup, kita berhijrah. Hijrah yang lebih baik hijrah yang lebih baik, dan seperti hijrah fisik, sebagaimana Allah menjelaskannya dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Jadi teman-teman boleh cek ya di dalam Al-Quran, yaitu tentang hijrah itu kita ambil dalil dari surat Al-Baqarah surat ayat 218. Kalau kemarin itu saya pernah hafal, udah mulai lupa lagi kayaknya. Nah, jadi karena sekarang saya pada video kali ini saya pengen cepat aja menyampaikan sebuah tentang hijrah. Semoga teman-teman memahami dari video kali ini. Nah, sepanjang kita hidup kita berhijrah. Hijrah yang lebih baik, hijrah fisik. Nah, kemudian yang kita landaskan kepada dalil surat Al-Baqarah ayat 218. Nah, yang salah satunya sesungguhnya orang yang beriman. Nah, jadi orang yang beriman di sini ya yang tuntut untuk hijrah. Jadi bagi teman-teman semua boleh cek di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Dan kemudian banyak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat lainnya tentang yang menjelaskan tentang hijrah. Dan selanjutnya penyebab Rasulullah hijrah ke kota Madinah itu selama Nabi berdakwah di Mekah begitu susah selama 13 tahun, dan kemudian hijrah di Taif dan berdakwah di Taif, dan selanjutnya Nabi Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah dan sebelumnya mengutus seorang terlebih dahulu. Jadi Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah itu, Rasulullah itu mengutus seorang sahabat untuk berdakwah di kota Madinah dan mengedifikasi, menceritakan tentang seorang sosok Rasulullah, utusan Allah. Dan kemudian ketika Rasulullah datang di kota Madinah itu disambut oleh masyarakat kota Madinah dengan sangat baik ya teman-teman. Nah, kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah dengan sebelumnya mengutus seorang sahabat terlebih dahulu. Awal baru yaitu ketika Rasulullah hijrah di Madinah itu adalah awal baru kebangkitan Islam. Nah, kemudian bisa kita ambil hikmahnya dari perjalanan Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah, yaitu salah satunya hijrah fisik juga. Ada hijrah fisik juga ada manfaatnya ya. Jadi untuk menyelamatkan kita dari mara bahaya yang sudah kita untuk berdakwah, tidak mungkin kita berdakwah di suatu daerah itu, maka kita boleh berpindah tempat. Nah, salah satunya bagi teman-teman semua, bagi kita kalau kita ingin hijrah untuk ingin kita mengenal Islam lebih baik dan ingin hidup kita ini lebih meningkat ketakwaan kita, maka kita salah satunya adalah hijrah fisik, hijrah tempat tadi. Jadi kalau mungkin lingkungan kita kurang mendukung untuk kita berhijrah, untuk kita bertakwa kepada Allah, maka hijrah tempat kita, agar lingkungan itu sangat besar juga faktornya, begitu ya teman. Nah, lanjut. Di sini saya belajar menyampaikannya, bukan menggurui. Saya disclaimernya itu saya di sini tidak menggurui, saya belajar untuk menyampaikannya. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan dari penyampaian saya, silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya, jadi lingkungan itu juga memiliki pengaruh besar dengan hijrah kita. Pada suatu hadis Bukhari, ada seorang yang sudah membunuh 99 orang. Nah, kemudian akhirnya dia menemui seorang ustaz, dan pada akhirnya hidupnya dia berniat yang baik, menjadi orang yang baik. Nah, kemudian hijrah itu tidak lepas dari taubat. Jadi kita hijrah itu intinya kita bertobat ya teman-teman. Di dalam hijrah itu tidak ada berarti kalau kita tidak bertobat. Tidak akan berarti hijrah kita kalau kita tidak bertobat ya. Nah, jadi kalau kita tidak bertobat, jadi itulah kunci keberuntungan. Terlalu happy tapi hati masih kosong gitu. Kita terlalu happy tapi hati masih kosong. Uang banyak tapi hati masih kosong, seperti itu kan. Jadi mari kita hijrah seperti itu. Nah, itu adalah hidayah Allah agar kita berhijrah. Jadi ketika kita banyak uang tapi hati masih kosong, seperti itu ya kan. Dan ketika kita bahagia tapi hati masih kosong, itu adalah salah satu hidayah Allah agar kita berhijrah. Sampai dikasih teguran yang besar berupa kita berhijrah itu. Nah, jadi untuk berhijrah ini memang kita akan melalui suatu ujian terlebih dahulu ketika kita ingin meningkatkan keimanan kita. Jadi kita pastinya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian
Hijrah ini salah satunya juga akan disebabkan oleh pengaruh teman. Nah, jadi karena ajakan teman, mungkin mencari lingkungan yang baik. Nah, salah satunya kita akan hijrah. Di awalnya membuka aurat mungkin kita, dan sehingga kita hijrah menjadi tutup aurat. Nah, kita menutup aurat itu salah satu namanya juga hijrah. Nah, kemudian Rasulullah pernah bersabda kalau kita perantau, kalau kita perantau kalau kita perantau ya, jadi intinya salah satu kita orang yang perantau itu salah satu adalah hijrah juga, seperti itu. Seseorang ketika kita ingin mengenal seorang, lihatlah dengan siapa dia bergaul. Nah, jadi salah satu lingkungan kita berteman salah satunya adalah hijrah. Kita mengganti teman kita yang lama, yang masih mengajak kita maksiat, dengan teman-teman yang mengajak kita dekat dengan Allah, itu termasuk hijrah juga. Nah, hijrah di lingkungan yang baik, bergaul dengan orang-orang soleh dan soleha. Nah, itu kita merubah, kita hijrah seperti itu kan. Kita boleh kok berteman dengan siapapun, tapi kalau kita sudah kuat pondasinya, mengajak mereka untuk berdakwah ke jalan Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita istiqomah dalam hijrah? Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, kadang-kadang kami sadar, kadang enggak, tetapkanlah hati kami dan istiqomah. Nah, jadi intinya supaya kita istiqomah, supaya kita bisa istiqomah dalam cara agar kita istiqomah dalam hijrah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini zat yang membolak-balikkan hati, agar hati kita diistiqomahkan dalam hijrah kita. Nah, itu salah satunya niat. Maka betul-betul hijrah karena Allah. Jadi kita hijrah itu benar-benar karena Allah. Yang kedua, kita harus betul-betul tinggalkan kebiasaan yang lalu, dan Allah mengingatkan selalu jangan putus asa dari rahmat Allah, seperti itu. Yang ketiga, bertekad untuk menjadi pribadi yang baik dan hijrah. Kita bertekad untuk menjadi pribadi yang baik dan hijrah, berkontribusi untuk agama Islam. Nah, kemudian menjadi manusia yang lebih baik. Yang kelima, menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik memang tidak mudah ya, memang tidak mudah untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang lebih baik, karena setan itu selalu menggoda kita dari depan, dari belakang, dari samping. Nah, jadi yang namanya hijrah memang tidak mudah, teman-teman. Nah, selanjutnya saya sini belajar menyampaikan apa yang sedikit saya rangkum dari cerita saya ya. Jadi bagi teman-teman yang punya komen silahkan di kolom komentar, agar channel saya semakin ramai, semakin cepat berkembang. Silahkan subscribe ya, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini ya, di sini ya. Nah, seperti itu, teman. Kemudian jika kita berjalan menuju Allah dan Allah berlari, maka Allah akan berlari menuju kita. Allah tersenyum melihat proses hijrah kita yang tertatih-tatih. Jadi ketika kita hijrah itu kan berat ya, teman-teman ya. Ketika kita tertatih-tatih, merasa susah, merasa berat dalam hijrah, maka Allah sangat tersenyum dengan proses hijrah kita yang tertatih-tatih. Allah menolong hambanya agar segera hijrah, karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang, maka kita segera untuk hijrah ya, teman-teman. Nah, kemudian kapan teman-teman mau berhijrah? Jadi pertanyaannya, kapan teman-teman mau berhijrah? Mungkin kita biasanya riba. Nah, bagaimana kita hijrah untuk meninggalkan riba, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kan banyak menjelaskan tentang hijrah. Silahkan mencek ya. Jadi kemudian mungkin cukup sekian dulu ya, teman-teman, untuk pembahasan kita tentang hijrah kali ini. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan, terima kasih yang sudah mau mensubscribe channel saya, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Semoga teman-teman bisa terhibur, bisa mengambil pelajaran, atau bahkan bisa berbagi ilmu dengan saya. Terima kasih banyak. Jika video ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman semua, jangan lupa dukungannya, tekan tombol like-nya, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih, teman-teman. Semoga Allah meridai setiap usaha kita, baik kita menonton channel YouTube kita, apapun yang kita lakukan hari ini, semoga Allah meridai. Sekarang adalah hari Jumat ya, teman-teman, hari Jumat yang penuh berkah. Semoga Allah memberkahi kita dan melancarkan segala urusan kita dan meridainya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.